Halo semua, pada video ini saya akan menjelaskan hasil observasi saya setelah melakukan dua jenis meditasi Buddhis, yaitu Anapanasati dan Metta Bhavana yang saya lakukan selama 7 hari berturut-turut. Masing-masing saya lakukan sekitar 30 menit per hari. Saya akan membahas bagaimana saya mempraktikannya, tantangan yang muncul termasuk distraction saya karena ADHD, serta manfaat yang saya rasakan setelah seminggu latihan. Pertama-tama saya akan jelaskan cara saya melakukannya. Setiap sesi saya bagi menjadi 2 bagian. Ada 15 menit pertama untuk meditasi pernapasan, yaitu Anapanasati, yaitu meditasi yang mengamati nafas masuk dan keluar setelah mengamati nafas. Bila pikirannya melayang atau membara, saya hanya menyadari dan kembali ke fokus nafas. Untuk 15 menit berikutnya yaitu Metta Bhavana, yaitu mengembangkan cinta kasih. Saya mulai dari diri sendiri, lalu ke orang terdekat, orang netral, dan orang yang walaupun saya kurang sukai, dan akhirnya semua makhluk. Saya melakukan menggunakan posisi duduk yang nyaman dan berusaha menjaga suasana ruangan agar tetap tenang. Nah, yang sudah saya sebut tadi yaitu tantangan saya berupa distraction karena ADHD. Salah satu tantangan utama saya adalah pikiran yang sangat mudah teralihkan, terutama karena gejala ADHD. Ini muncul dalam beberapa bentuk. Pikiran saya yang terutama yaitu pikirannya sering melompat ke topik lainnya hanya dalam beberapa detik, yang dimana saya mengalami kesulitan untuk menahan pikiran dalam beberapa detik. Terus ada dorongan untuk bergerak atau mengubah posisi. Kadang saya tiba-tiba teringat hal kecil yang tidak penting juga. Hari-hari awal gangguan seperti ini sangat kuat, tapi justru dari meditasi saya mulai belajar menyadarinya, bukan melawannya. Setiap kali terdistraction, saya perlahan kembali ke napas atau niat cinta kasih. Observasi sama 7 hari saya secara keseluruhan itu, pengalaman minggu ini bisa dirangkum sebagai berikutlah. Hari awal-awal, yaitu yang pertama dan kedua, masih masa penyesuaian lah, karena belum terbiasa meditasi. Pikiran saya tetap sangat gelisah, perhatiannya mudah terpecah, dan tubuh terasa kaku. Metta Bhavana juga masih terasa seperti hanya mengulang kalimat tanpa perasaan saja. Lanjut ke hari selanjutnya, yaitu hari ketiga, sudah mulai ada sedikit kestabilan. Saya sudah bisa mengendalikan pikiran saya agar tidak larikan diri karena ADHD. Nah, itu mudah karena menggunakan meditasi Anapanasati. Dalam Metta Bhavana saya mulai merasakan sedikit ketenangan juga, dan mulai mendoakan diri sendiri. Hari selanjutnya, yaitu yang keempat dan keenam, hingga keenam, meditasi udah mulai terasa lebih natural, pikiran lebih mudah tenang, dan saya dapat mengamati pemikiran tanpa melayang jauh-jauh, dapat kembali. Sama juga dengan Metta Bhavana, perasaan cinta kasihnya sudah lebih kerasa. Hari terakhir terasa jauh lebih stabil dibandingkan hari-hari sebelumnya. Meskipun ada ADHD yang tetap mengganggu saya, kemampuan untuk kembali ke napas dan mengembangkan cinta kasih saya justru sudah terlatih dan dapat melawan ADHD tersebut, di mana saya dapat fokus lebih tenang. Beberapa hal yang saya perhatikan dalam meditasi napas Anapanasati, yaitu kesadaran tubuh meningkat karena kita fokus pada keluar masuknya napas, yang juga pengaruh pada sirkulasi udara dan darah kita dalam tubuh kita. Pikirannya juga mulai lebih jernih, kemudian reaksi emosional juga lebih stabil, dan napas menjadi lebih jangkar, membantu saya kembali ketika pikiran saya melayang. Untuk observasi Metta Bhavana yang saya dapat, yaitu menurut saya awalnya memang sulit dibandingkan Anapanasati, tapi perlahan mulai muncul rasa hangat dan tulus seiring hari saya melakukan meditasi cinta kasih. Kemudian juga dengan itu kita lebih mudah berempati dan memahami orang lain.
Interaksi sehari-hari terasa lebih ringan juga karena saya tidak cepat menghakimi. Rasa welas asih, kasih sayang berkembang juga membuat hati terasa lebih lembut. Kesimpulan manfaat yang saya rasakan setelah 7 hari bermeditasi, yaitu pikiran saya lebih tenang dan teratur dibandingkan hari pertama. Kemudian konsentrasi juga meningkat walaupun tetap ada tantangan ADHD, namun lebih mudah untuk dikendalikan, dikontrol dibandingkan hari-hari sebelumnya dan hari-hari awal dan sebelum meditasi. Kemudian emosi juga lebih stabil, kita tidak mudah marah atau tak terlepas kendali lah pemikiran kita dan bereaksi berlebihan. Kemudian kualitas tidur membaik setelah beberapa hari latihan. Welas asih, rasa kasih sayang terhadap diri sendiri juga bertambah sehingga lebih lembut terhadap kesalahan diri. Itulah ringkasan pengalaman saya melakukan meditasi Anapanasati dan Metta Bhavana selama 7 hari berturut-turut. Walaupun hanya 1 minggu, saya bisa merasakan perubahan yang cukup berarti, baik di pikiran, emosi, maupun kesadaran diri. Meditasi ini membantu saya memahami diri sendiri lebih dalam, termasuk cara menghadapi gangguan fokus, distraksi, dan gejala ADHD dengan cara yang lebih tenang. Sekian, terima kasih telah menonton video ini.